Shalom, saudara kekasih Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya bisa menyapa Anda kembali hari ini melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudaraku, ada sebuah teori yang menyatakan bahwa kualitas istirahat kita di malam hari itu akan sangat menentukan kualitas kerja kita di pagi hari. Nah, saya percaya kita semua mengamini hal ini. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku, nyaris mustahil bagi setiap orang untuk bisa tetap terjaga dan bisa tetap bekerja tanpa istirahat sama sekali. Sebab keadaan fisik manusia pastilah memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, dan salah satunya yang kita tahu adalah kebutuhan untuk tidur atau untuk beristirahat itu sendiri. Nah, di dalam bacaan leksionari harian kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 1-11, di sana Rasul Paulus mengatakan demikian di ayat yang ke-6, saudara. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, dikatakan di sana. Saudaraku, ayat ini tentu tidak berbicara di dalam konteks tidur atau beristirahat yang tentu kita tahu sangat diperlukan oleh tubuh kita, seperti saya katakan di awal tadi. Tetapi sebaliknya, kata tidur di sini, dia menjelaskan tentang sebuah keadaan iman untuk terus sadar dan terus berjaga-jaga. Itu sebabnya kalimatnya dilanjutkan, saudara. Paulus mengatakan di bagian berikutnya, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Dituliskan di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Nah, saudaraku, Paulus hendak menekankan bahwa inilah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki kita untuk selalu terbangun. Terbangun secara spiritual dan bukan terbangun secara fisik saja. Itu sebabnya suatu kali, kalau kita masih ingat, saudara, Rasul Paulus juga pernah mengatakan bahwa manusia itu hidup seperti orang yang berjalan di dalam tidurnya. Terkadang di dalam hidup ini kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Orang-orang melakukan kebaikan tanpa tahu apa yang menjadi motifnya, apa yang menjadi tujuannya. Dan di sisi yang lain, orang juga melakukan kejahatan dengan begitu bebas tanpa menyadari apa yang menjadi konsekuensi dari tindakannya itu. Itu sebabnya kalau Anda membandingkan di dalam Efesus 5 ayat 14-16, dikatakan di sana begini. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, dan dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, dikatakan. Saudara, mari kita perhatikan kalimat secara khusus, hari-hari ini adalah jahat. Kenapa Paulus menggunakan istilah itu? Hari ini adalah jahat, yang disebut sebagai hari yang jahat. Karena sesungguhnya segala kesempatan dari Allah di dalam hidup ini, ketika kita melewatkannya dengan sia-sia, sesungguhnya kesempatan-kesempatan itu, kairos itu tidak akan pernah terulang kembali dengan cara yang sama. Saudaraku, terjaga secara rohani berarti bahwa kita harus terus-menerus membangun kepekaan hati kita. Kita harus terus-menerus membangun kepekaan nalar kita, nurani kita, iman kita, tentang apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Ibarat seperti sebuah kematian, saudaraku. Kematian itu tidak memandang usia. Kematian bisa terjadi sewaktu-waktu di dalam hidup setiap orang. Dan dia terkadang terjadi di saat kehadirannya paling tidak diharap-harapkan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus di dalam bacaan hari ini. Dia memakai istilah seperti pencuri datangnya.
Tidak ada orang yang mengharapkan kedatangan seorang pencuri. Nah, oleh sebab itu, saudara, ada dua sikap di dalam kita menantikan saat-saat itu. Dua sikap itu adalah, yang pertama, kita melihat ada beberapa orang yang hidup menghasilkan buah. Ada orang-orang yang hidup seolah-olah setiap hari adalah hari terakhirnya. Dia menggunakan waktu hidupnya dengan bijak, dia menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Tetapi yang kedua, kita juga melihat hari-hari ini, beberapa orang lainnya bertindak tanpa batasan-batasan. Mereka mempergunakan hidup sebebas-bebasnya tanpa tanggung jawab, seolah-olah mereka akan hidup selama-lamanya. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk bijak menggunakan waktu yang ada dalam hidup kita, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, kitalah yang menentukannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami hikmat di tengah segala tantangan yang ada dalam hidup kami sehari-hari, untuk kami boleh memilih melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Di dalam waktu yang terbatas, waktu yang singkat, yang tidak pernah kami ketahui kapan berakhirnya. Biarlah kami senantiasa menangkap di dalam setiap momen kehidupan kami yang terbatas ini, apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam dan melalui kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.